Halo Sobat Eljon dimanapun kalian berada, senang sekali bersama dengan saya Nami Afra hadir dalam L-Talk, Empowering Life Through Communication. Dan pada hari ini tentunya saya tidak sendiri, Sobat Eljon, saya ditemani oleh dua panelis yang luar biasa hebat. Beliau merupakan speakerpreneur and also business maximizer. Yang pertama ada Bapak Doni De Keizer. Hai Nami, apa kabar? Baik, gimana nih kabarnya? Luar biasa, mantap. Mantap. Dan tidak hanya Pak Doni, di sini juga sudah hadir bersama dengan kita ada business maximizer, Bapak Roni Francis. Halo, selamat datang juga. Ini udah kayak seminar motivasi ya. Jalan di atas api ya. Senang sekali tentunya bisa kembali lagi sama Pak Doni dan juga Pak Roni hari ini di L-Talk, dan akan terus menemani sahabat Eljon di rumah karena kita akan ngobrol-ngobrol seputar komunikasi. Kenapa komunikasi? Ya tentunya komunikasi adalah aspek yang paling penting di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema pada hari ini cukup menarik sekali ya, bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak lah, Iya, biasa kami dipanggilnya kakak. Loh, jangan dinaikin lagi dong. Biasanya dipanggil Koko. Oh enggak, biasa dipanggil Ade. Ade, Iya. Mau banget dibilang muda ini. Oh iya, Iya. kita kan memang hashtagnya selalu menolak tua. Iya. Denial ya. Denial, menolak tua. Gitu. Iya. Nah, menarik deh pokoknya ya tentunya sahabat Eljon. Hari ini kita akan ngomongin topik yang bertajuk adu gengsi. Nah, sebagian besar orang tuh menginginkan pengakuan, validasi akan keberhasilannya, akan kecantikannya, akan pencapaiannya ya, dan terkadang hal tersebut dilakukan secara berlebihan. Nah, pengakuan ini menjadi satu gengsi untuk nge-fill atau mengisi ego dalam dirinya, sehingga ada loh orang di luar sana yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, kira-kira hal ini wajar atau tidak? Hari ini itulah yang akan kita bahas. Nah, mungkin langsung pertama dari memiliki gengsi yang cukup tinggi. Jadi pertanyaan wajar atau tidak wajar? Wajar atau tidak? Ya, kalau menurut dari saya sendiri, kalau misalnya saya melakukan gengsi, wajar atau tidak wajar menurut dari Nami? Nah, jadi kalau misalnya dibilang nih, namanya gengsi kan tadi bilang, kalau gengsi ada gengsi tentang kecantikan, ya kan? Gengsi tentang materi, biasa kan, gitu kan? Nah, kita anggap dari sesi materinya dulu, gitu. Jadi kalau misalnya bilang orang wajar atau tidak wajar, nah ini balik lagi ke persepsi, Nami. Ini menurut saya nih ya, jadi balik ke persepsi. Jadi contoh, misalkan, ada satu orang anaknya dari raja. Setiap hari dia makan dari piringnya piring emas. Sendoknya sendok emas. Kemudian dia foto sedang makan siang di dalam rumahnya, di dalam kerajaannya dia. Kira-kira apakah itu dianggap dia memamerkan sesuatu? Karena di dalam tanda petik, kalau namanya gengsi artinya dia memamerkan. Padahal itu adalah kehidupan sehari-harinya dia. Sedangkan ada satu lagi, mungkin orang yang hanya biasa-biasa, yang lahir dari keluarga biasa, yang biasa kalau pas waktu lagi makan mungkin dia menggunakan jurus namanya Pancasila. Iya kan? Maksudnya dia makan dengan pakai tangan ya. Jadi yang kita bilang dia menggunakan dengan pakai tangan, tiba-tiba dia suatu saat dia ingin sama dengan satu orang tersebut, dia menggunakan dari piring emas, kemudian dengan sendok emas, kemudian dia foto, saya lagi makan siang. Nah, menurut dari Nami, siapa yang melakukan namanya gengsi tadi? Yang melakukan adu gengsi? Dari dua orang tadi. Yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua dong. Kedua sih. Karena yang pertama karena udah daily lifestyle. Betul. Makanya kadang-kadang kita tidak bisa bilang sama orang lain, wah dia itu pamer kekayaannya. Karena kenapa? Mungkin dia belum sampai ke levelnya di sana. Nah, banyak orang melakukan ini sekarang ini nih ya, guys, di luar dari sana ya. Anda melakukan ini karena apa? Biasanya influencer. Salah atau tidak? Balik lagi. Karena orang misalkan melakukan untuk jadi seorang influencer, dia melakukan hal-hal yang seperti gengsi seperti itu, ada tujuannya. Tujuannya supaya apa? Ada banyak perusahaan yang nanti mau datang kepada dia untuk melakukan namanya endorse. Iya kan? Jadi salah atau tidak? Nah, kalau memang tujuannya untuk cari uang supaya ada untuk orang endorse, berarti dia sedang berakting. Itu tidak kita bilang dengan gengsi. Tetapi banyak orang di luar dari sana juga yang melakukan itu tanpa untuk ada keinginan bahwa dia untuk di endorse, untuk memamerkan aja dengan teman-temannya. Yang penting, misalkan contoh ya, kalau misalnya ada satu orang, dia punya, kita sebut merek lah ya, handphonenya iPhone berapa? 13. Dia harus yang di atas 15. Sekarang kamu 15. Sekarang udah ada yang baru 16. Dia mau beli yang 16 gitu kan. Itu disebut dengan namanya adu gengsi. Jadi kalau misalnya saya bilang
Wajar. Apa yang dimaksud dengan wajar atau tidak wajar? Kalau memang sudah sampai ke levelnya, maka itu sudah tidak dibilang lagi untuk namanya gengsi. Itu adalah kewajaran. Itu memang Gitu, kewajaran iya. ya. Kalau memang Cukup berat dia- ya. Berat sih. Tapi ini relevan sekali dengan yang terjadi sekarang, apalagi ngebahas tentang orang-orang itu berlomba-lomba untuk adu gengsi. Balik lagi untuk bisnis mungkin ya, untuk keuntungan pribadinya, karena saat ini yang dijual kan misalnya kayak konten-konten yang ngunjungin rumah, kita tunjukin rumah Iya, sudah bener. jadi Bener, yang bener. kayak Iya, gitu, konten-konten iya, yang iya. kayak gitu jadi sometimes jadi adu gengsi. Betul. Tapi nggak cuma nunjukin rumah biasanya, Iya. nunjukinnya kayak mobilnya, kayak Yes, gitu. yes. Dan terkadang hal itu kan sebenarnya untuk keuntungan pribadi, tapi kita tahu atau tidak orang tersebut mampu atau tidak itu hanya dia sendiri sih. Hanya dia sendiri yang Dan tahu. Tuhan. Nah, mungkin itu harus ditanyakan juga kepada Bro Doni ini ya, Pak Doni, atau Dek Doni. Nah, ini dibilang namanya penyangkalan ya. Nah, tiba-tiba kan ini juga merupakan satu gengsi ya. Lampu bisa berubah, biar ada rasa kelap-kelip. Benar. Ya Itu kan? bukan gengsi, itu tren. Oh, tren. Tren lampu kelap-kelip, Iya, jadi iya. lampu disco Ah, gitu ini ya. kan sering bertemu dengan banyak orang kan, dari orang yang mulai yang kalangan menengah, atas, bawah, mungkin Iya. kiri, kanan, nggak tahu Yang ya. ini orang bukan? Nah, itu dia kan nggak jelas kan. Nah, kalau misalnya dilihat sama misalnya Bro Doni, misalnya sama Nami, kalau dari perspektif Bro Doni sendiri itu kayak gimana kalau soal gengsi yang dilihat? Ah, gengsi ah. Masuk, Iya, masuk. Iya. Ya kalau saya pasti dari aspek komunikasi lah ya. Kalau gengsi itu ya tadi udah dijawab sama Bro Roni gitu kan. Tapi kalau dari aspek komunikasi itu ciri-cirinya bisa dilihat. Kalau memang sudah kehidupannya sehari-hari ya kan, nggak bisa dibilang dia mengumbar gengsi atau adu gengsi. Lagian ngapain sih dia beradu gengsi kalau memang hidupnya sudah begitu? Paling mudah itu melihat orang itu, karena begini prinsipnya adalah orang akan mengambil sesuatu yang tidak ia miliki. Ya kan? Iya, iya. Misalnya Iya. Bro Roni, di jalan ada duit 1 Iya. miliar sama ada kebijaksanaan. Ini bukan benar atau salah. Iya, iya. Yang mana yang lu ambil? Kalau saat ini uang Iya. 1 miliar dulu lah. Iya, berarti lu belum punya duit 1 miliar, ya kan? Dia Iya. cuma mau mengatakan dia sudah punya kebijaksanaan. Iya. Nah, so sangat manusiawi ketika orang kemudian merasa ingin memamerkan sesuatu karena dia sebelumnya tidak punya. Iya, iya. Tapi iya. ketika dia mendapatkan, dia memiliki, dia mau kasih tahu kepada seluruh dunia ini bahwa nih gua punya. Tapi kalau Nami misalnya dari lahir itu sudah diranjak emas, ya kan? Waduh. Kemana-mana, iya kan? Kemana-mana naik bisnis kelas, ya kan? Iya. Biasa dong. Jadi kan lucu kalau tiba-tiba sampai batuk. Aduh, aduh. Wah. Lucu kan kalau tiba-tiba yang tiap hari naik bisnis kelas, kemudian bikin konten gitu loh. Hai iya, iya, guys, iya. hari ini saya mau terbang ya kan ke Makassar, saya naik bisnis kelas. Business class. Sama seperti kalau kita tiap hari makan, kemudian bagi kita itu sesuatu yang istimewa. Istimewa itu kan kalau sekali-sekali. Betul nggak? Betul. Kalau sering berarti kan ya biasa. Biasa. Nah, jadi mudah sekali kita mengukur orang dari tampilannya, apakah dia benar-benar punya atau dia sebenarnya tidak punya tapi merasakan punya. Iya, iya. Ya. Tapi Nah, ada kalau- bedanya lagi kalau misalnya disebut dengan namanya gengsi. Yang saya contoh gini ya, saya mungkin dari kelas atas, kalangan atas ini kita lagi halu lah ya. Iya, iya, iya. Membayangkan saya. Iya. Loh, saya dulu sempat dari kelas atas. Waduh, Karena gimana tinggalnya tuh? di apartemen Di lantai Oh iya atas. bener, iya masuk. Bener. Benar. Itu kelas atas itu. Iya. Perisai gitu. Iya, iya. Oh. Anggaplah dari kalangan atas karena misalkan rumahnya sangat mewah, misalnya uang, ada, ya stoknya nggak banyak lah ya. Ada Iya. sekitar 100 triliun di bank ya. Iya. kan? Waduh. Dikit lah. Dikit. Namanya juga halu kan. Kalau halu mah bebas. Iya, Iya. tiba-tiba harus pergi dengan satu orang. Saya contoh dengan Nami ini contoh ya, jangan bilang apa kayak gimana.
yang cuma punya uangnya mungkin baru 1 miliar, ya kan? Anggap baru 1 triliun, oke kan? 1 triliun. Nah, saya mau pergi, dia bilang gini, gengsi lah sama orang ini pergi. Kalau itu mah namanya bukan gengsi, lu jijik. Mungkin beda kelas. Ya kan? Jadi, gengsi itu juga merupakan salah satu hal yang namanya membedakan atau membandingkan dengan orang lain. Jadi kalau namanya kita nggak ada bandingkan dengan orang lain, namanya bukan gengsi dong. Cuma memberitahu informasi aja. Tapi kalau misalnya, mendingan gua dong daripada dia. Gua punya uang 1.000 triliun. Dia cuma punya uang 1 triliun doang. Beda kelas gitu loh. Nah, itu juga bisa disebut dengan namanya gengsi. Tapi kalau misalnya menurut Pak Roni dan Pak Doni sendiri, kira-kira dengan gengsi yang tadi kita bicarakan itu bisa mengisi ego kita nggak sih? Ya kan, ego kan harus dikasih makan. Bagi orang-orang yang egonya selalu lapar dan haus, dia butuh itu. Ya kan, tapi kan ada orang yang sudah sampai titik dia udah selesai dengan itu. Dan kita tidak tahu kapan. Ya, umur tidak menjamin ya bahwa seseorang itu sudah selesai dengan egonya. Iya. Jadi apa dong yang menjamin? Ya, perjalanan hidup orang kan beda-beda. Jadi kemudian capaian hidup orang juga beda-beda dan nilai-nilai yang diyakini seseorang dalam kehidupan pun berbeda-beda. Tergantung bagaimana dia memperoleh nilai-nilai itu dalam kehidupannya dari dia lahir kecil dan kemudian dewasa gitu kan. Contoh misalnya, ada orang dia membalas masa lalunya. Ya, dia membalas kekejaman dalam tanda petik, dia membalas kehidupannya yang mungkin menderita di masa lalu dengan kekayaan di masa kini. Makanya dia perlu untuk show. Betul. Kan dia perlu untuk menunjukkan bahwa ini saya dendam pada masa lalu. Waduh, dulu saya hidupnya itu susah, menderita. Makan itu hanya 2 hari sekali gitu kan. Nah, kalau sekarang saya sudah punya, nah ini adalah capaian diri saya. Itu kan egonya yang harus dikasih makan. Artinya, apa yang men-trigger seseorang melakukan itu, kita nggak bisa pukul rata, Nami. Dan tidak bisa juga 100% kita salahkan. Lu sombong banget sih. Kita nggak tahu masa lalunya. Ya kan, bagi dia mengisi sebuah kekosongan yang dia tidak dapatkan di masa lalu. Nah, pertanyaannya apakah itu adu gengsi atau tidak? Ada beberapa indikator. Kalau kemudian dalam dia memamerkan pencapaiannya sekarang itu, contoh dari aspek komunikasi, dia menggunakan bahasa yang merendahkan orang lain. Nah, itu berarti benar-benar dia adu gengsi. Iya. Ya, yang kedua, pilihan diksi atau kata-kata, ya kan, yang hanya menunjukkan bahwa dialah yang di atas segala-galanya, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa dia adu gengsi. Tapi banyak orang juga, atau tidak sedikit orang, yang kemudian dia sengaja, dalam tanda petik, memamerkan untuk apa? Motivasi bagi orang lain. Dulu saya itu makan 3 hari sekali, ya kan? Tapi sekali makan 3 ember misalnya. Nah, kalau sekarang saya bisa menikmati makan setiap hari di restoran berbintang bersama keluarga saya cuma mau mengajak teman-teman bahwa yuk, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, mari kita berusaha gitu kan. Nah, itu beda dan dia tetap rendah hati. Ya kan? Nah, cuma kan ya kalau sudah kehidupannya sekarang sudah terbiasa dengan kemewahan, ya artinya apa ya? Kan nggak mungkin juga dia istilahnya pura-puranya miskin gitu loh. Ya kan ya. Contoh dia bangun tidur ya, tempat tidurnya udah beda. Ya kan, kalau dulu tempat tidurnya itu beralaskan kardus, sekarang udah beralaskan apa itu marmer. Ya, keras dong. Apa yang kasur air. Oh iya. Atau yang isinya daun bulu angsa. Wow. Ya kan, kayak raja dan ratu di luar gitu kan. Ya kenapa? Karena ya itu yang dia miliki sekarang gitu kan. Jadi nggak mungkin juga dia kemudian berakting ya kan untuk seolah-olah itu tidak ada gitu. Nah, dari aspek komunikasi nanti mungkin di yang segmen berikutnya saya bisa berbagi tentang ciri-ciri orang yang adu gengsi seperti apa. Iya, tapi juga namanya gengsi itu kan juga harus rasional ya. Kalau tadi dibilang sama Bro Doni, oh bisa dengan bulu angsa tempat tidurnya, oh dia karena pengen gengsi, gue harus lebih daripada dia ya. Bulu angsa kan cuma binatang kecil, dia bilang mau dengan bulu kuda, kan beda. Susah dong, kecil banget lagi bulu kuda ini. Kasihan kuda. Kasihan. Iya, namanya dia bukan gengsi, namanya dia gila. Ada lagi, nih entah kenapa ya, kalau misalnya orang makan di contoh ya, di warteg-warteg gitu kan biasa makanannya porsinya besar, betul nggak ya? Porsi besar dan murah. Tapi kalau makin ke restoran-restoran mahal, cuma makin kecil kan? Tapi mahal. Nah ini ada orang yang biasa makannya di warteg ya, tapi dia porsinya sama. Gue juga pengen sama kayak orang di restoran mahal. Porsinya dikecilin. Itu namanya bukan gengsi, lagi tanggal tua. Jadi kita juga harus melihat porsi gengsinya itu bagaimana dia harus menampilkannya gitu. Apakah dia benar-benar memang ingin menunjukkan atau tidak, atau
kalau memang dia lagi ada sesuatu masalah terhadap diri dia. Nah, ada satu ya terakhir mungkin ya saya sampaikan di sini di dalam segmen ini. Jadi waktu itu di suatu saat ya saya berpikir gini, ketika saya kerja, namanya atasan itu kan pasti punya mobil dinas, ya kan? Punya mobil dinas yang lumayan. Saya pikir waktu itu kan masih belum punya mobil kan. Wah, saya juga harus punya mobil nih. Suatu saat saya akan beli mobil mewah, ya. Ketika dia parkir, saya parkir di depannya dia, biar dia nggak bisa keluar. Jadi maksudnya, ini mobil siapa nih? Baru saya bunyiin. Itu cari mati namanya. Itu namanya sombong. Jadi mesti dilihat lagi apa yang namanya gengsi dengan apa ya sesuatu yang berbeda gitu sih. Nah, itulah dia sahabat Teljon. Tadi kita sudah membahas mungkin bagaimana sih adu gengsi itu di masyarakat, dan kira-kira gengsi ini mampu nggak sih mengisi ego seseorang, dan ternyata ya buat sebagian orang kita belum tahu ya bagaimana cerita hidupnya. Ada beberapa yang mungkin dari mereka merasa oh mereka sudah melalui perjalanan yang begitu berat sehingga mereka ingin share itu ke publik, dan balik lagi nggak ada yang tahu sebenarnya perjalanan seseorang itu seperti apa. Nah, tapi di segmen berikutnya kita mungkin akan lebih mendalami lagi terkait dengan gengsi dan karakteristiknya di masyarakat itu seperti apa. Makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan L-Talk Empowering Life Through Communication. Ada Tirek makan pepaya, jangan lupa like ya.